Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini Allah beri kesempatan kepada kita untuk bersama-sama mengkaji tentang transformasi pendidikan, tantangan, dan peluang bersama Dr. Sobihul Kisom. Ya, agak susah saya bacanya. Ya, jangan Sohibul ya, Sobihul. Sobihul Kisom. Mungkin karena waktu sudah 16 menit berlalu, saya persilahkan saja kepada Ustadz, silakan dimulai paparannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon izin kepada semuanya. Forumnya diskusi, jadi nanti mungkin lebih banyak diskusi saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu semuanya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pagi hari dengan tema diskusi pendidikan. Kalau saya mau memulai begitu ini untuk pemantik diskusi, Bu Helda, kalau Mas Menteri datang ke Ibu lalu beliau meminta masukan dari Ibu tentang pendidikan Indonesia, kira-kira apa yang Bu Helda akan sampaikan? Ganti menteri. Oke. Respon langsung lah. Aduh, itu skamet. Kan biar bisa diskusi gitu loh. Oh iya, mohon maaf nih masukan buat Pak Dokter. Kan slide-nya 75 slide ya, saya sudah baca. Mungkin iya disampaikan intisarinya selama berapa Dokter Helda kita? Ustaz Muzaffar 45 menit ya atau 50 menit diskusi. Mohon izin, saya tidak menyampaikan slide, makanya slide-nya saya berikan dulu supaya dibaca. Kita diskusi aja. Enggak apa-apa, bagus, slide-nya bagus. Slide-nya bagus. Dipilih. Enggak, Bu Helda. Untuk pemantik diskusi kita. Iya, kira-kira apa ide dan gagasan kita? Saya pikir beliau harus mempertimbangkan ulang situasi kondisi Indonesia karena banyak hal yang mempendidikan. Mungkin itu dari saya. Apa yang dibatasi kira-kira? Ya, kalau online sistem kemarin ya sistemnya online, saya kira persoalan sarana-sarana untuk proses pendidikan dan pengajaran itu menjadi problem besar di masyarakat. Oke. Sistem online menjadi problem ya. Coach Alfat mungkin, Coach Alfat yang selama ini bergelut di pendidikan, coba. Oke, silakan Pak Alfat. Pak Gunawan juga. Yang paling inti orientasi sebetulnya ya. Tujuan. Ya, kalau sudah orientasi nggak jelas, ya susah. Artinya sebetulnya menteri sendiri kalau seandainya artinya bahwa seseorang dikatakan ahli atau layak di bidangnya itu kan ada dua syaratnya yang paling utama. Syaratnya amanah, tanggung jawab. Yang kedua adalah kompetensi. Nah itu yang sempurna. Tapi seandainya dua-duanya tidak bisa ketemu,
itu yang paling utama itu amanah dan bertanggung jawab. Hmm. Nah, amanah bertanggung jawab itu mutlak salah satunya itu adalah bahwa memiliki kejelasan arah. Nah, misalnya katanya ada 400 tim bayangan itu kalau dipegang oleh orang yang memang amanah, bertanggung jawab, dan tahu arah, itu insya Allah akan mencari, nggak perlu 400, Ya. 40 itu juga mungkin udah kelebihan. Dicari yang betul-betul itu, insya Allah gitu. Jadi saya kira itu. Saya kira jadi sudah tidak kompeten, terus kemudian tanggung jawabnya juga ya cengengesan aja. Tapi tidak hanya beliau ya, tapi yang lainnya juga, yang lainnya semuanya. Ya. Jadi Saya kira seperti tragedi Kanjuruhan ini kan krisis pendidikan sebetulnya. Ya. Artinya bahwa peristiwa secetowela seperti itu saja, itu tidak ada yang tanggung jawab, yang mau dihukum itu atau yang sudah dihukum disanksi malah korban. Itu kan naudzubillah sudah. Iya, insyaallah itu. Baik, silakan Bu Sita. Jadi kalau saya melihat kita dikasih tugas dulu ya. Nah, ini nanti habis ini Angelika yang mau masukkan ya. Ini Dr. Fabe terpengaruh sama Mas Menteri kayak. Kalau saya melihat seperti ini ya. Kan kita sebenarnya forum kajian kopi hangat ini memang terutama membicarakan kajian tentang pemikiran politik ya. Tetapi pasti ada spektrumnya itu sampai ke pendidikan karena ini menyangkut masalah politik juga. Jadi artinya pasti ini ada kaitannya dengan political will dari government ya, dari pemerintahan. Karena saya lihat seperti Malaysia itu serius gitu dengan alokasi APBN untuk pendidikan. Ya seperti juga di Turki atau kalau di negara Eropa itu seperti Norwegia dan beberapa negara lainnya, pendidikan itu gratis gitu dari SD sampai S3 ya. Nah, karena apa? Karena ada alokasi. Ketika saya tahun 2002 berkesempatan ke Inggris, saya berjumpa dengan mahasiswa S1 dari Malaysia. 2006 saya ke Amerika bertemu dengan mahasiswa S1 dari Malaysia dan mereka diberangkatkan oleh pemerintah. Sementara kalau dari Indonesia rata-rata untuk S3 gitu, baik di Inggris maupun di Amerika. Jadi mereka lebih dini gitu untuk istilahnya melakukan upaya peningkatan pendidikan dengan cara menyekolahkan di luar negeri ya. Itu satu poin ya. Jadi masalah political will terkait dengan APBN dan seterusnya untuk dana pendidikan. Karena kalau kita bicara tentang politik, adanya money politik, pragmatisme, ujung-ujungnya pasti adalah problem edukasi. Ya, bahwa mentalitasnya bangsa ini atau mentalitas rakyatnya yang sangat dipengaruhi oleh faktor edukasi. Nah, yang kedua, ini terkait dengan tradisi yang sudah lama dan tradisi yang lama yang bagus, saya pikir tidak perlu juga digantikan begitu saja. Contoh bahwa selama ini memang sebelumnya ada kritikan ganti menteri, ganti kurikulum. Tapi belakangan ini menteri-menterinya itu banyak sekali yang dari background Muhammadiyah. Jadi kayak semacam tradisi, mulai dari zaman terutama sejak masa SBY ya. Menteri-menterinya itu backgroundnya Muhammadiyah, kalau menteri agama dari NU gitu ya. Artinya Muhammadiyah punya visi yang bagus tentang pendidikan dan juga praktek yang konkret. Tiba-tiba digantikan businessman, that's the problem gitu. Nah, sehingga kemudian pendidikan lebih menekankan faktor komoditas, nah seterusnya. Itu dari saya. Ya. Nanti Pak Sohibul monggo Pak Dokter. Saya fasilitator aja. Pak Gunawan, silakan. Aduh, bicara dulu. Waduh, itu Ika Angelika yang mau bicara. Mbak Ika, silakan Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Dr. Muzaffar, Dr. Sita, Bu Dr. Hilda, ini saya perlu nuwun sama Dr. Sobihul karena beliau atasan saya di SEI. Saya baru lihat namanya tadi malam, Masya Allah ada beliau ya, langsung harus hadir ini. Assalamualaikum Ustaz.
kalau untuk pendidikan tentu tadi ada beberapa sudah disampaikan oleh Dr. Sita ya. Hanya kalau saya melihatnya begini. Pertama tentu kalau untuk ganti menteri, ganti kurikulum itu sebenarnya tidak sesederhana itu ya. Ini terjadi di berbagai departemen lain. Namun tentu efeknya untuk pendidikan memang sangat besar. Artinya kemudian kita tidak memiliki visioner yang jelas, sementara pendidikan itu tidak selesai dengan 1 periode atau 2 periode gitu. Sehingga tentu dalam hal ini perlu ada teken kontrak yang jelas gitu kan ya, sehingga ada estafet yang sebenarnya justru diturunkan dari satu menteri ke kementerian, itu yang pertama. Yang kedua tentu penyerapan tenaga kerja yang seringkali kalau sekarang apalagi genre sekarang ya, anak-anak muda sekarang itu sudah mulai semakin terkontaminasi bahwa apa sih gunanya pendidikan, saya bayar mahal-mahal loh, belum tentu saya bisa sukses gitu. Mereka yang tidak melakukan fasilitasi pendidikan formal gitu. Dan ini juga dipengaruhi dengan banyak sekali bisnismen di tingkat dunia itu bahkan memutuskan keluar dari sekolah gitu. Nah, dan ini juga membutuhkan dalam hal ini untuk Indonesia juga serapan pekerjaannya sangat-sangat jauh gitu dibandingkan misalnya sama Jepang. Lulusan SMA di Jepang itu betul-betul tepat guna gitu kan. Sementara saat ini Masya Allah lulusan SMA di kita bahkan kalau tidak kreatif atau apa dia tidak punya skill berakhir hanya untuk menjadi misalnya cleaning service gitu. Sebuah ironi yang sangat saat ini menjadi PR yang sangat besar sebenarnya harus dijawab meskipun beberapa tahun terakhir ini Dikti sebenarnya semakin mendekatkan antara riset dengan pekerjaan. Kemudian tentu yang terakhir tadi juga sudah disinggung oleh Bu Sita, subsidi pendidikan yang sebenarnya harus lebih besar lagi gitu. Artinya ya Amerika sekarang kan mengalami kendala ya, perdebatan sengit tentang beasiswa pendidikan dan mungkin Indonesia nggak bisa seperti itu, tetapi bahwa anak-anak kita gitu kan, sementara saat ini juga universitas negeri, kalau saya bicara universitas negeri misalnya juga bisa juga melalui fasilitas swasta gitu. Artinya dia masuk negeri jalur swasta gitu kan ya. Ini semakin dari sisi bisnis karena juga universitas dituntut untuk mandiri, ini juga menjadi masalah. Yang semakin membuat ketersisihan mereka-mereka yang sebenarnya berhak untuk masuk dari sisi negeri. Gitu. Jadi sebenarnya rule of modelnya juga harus semakin diperbaiki, rule-nya ke dalam juga harus semakin. Dan saya bukannya membela Pak Nadiem sekarang ya, karena memang ketika beliau maju itu tentu perdebatannya panjang gitu kan. Beliau dianggap juga mohon maaf tidak cukup memahami masalah akar-akar pendidikan, tetapi dengan konteks bahwa beliau memang lahir dari generasi sekarang, banyak juga program-program beliau yang sebenarnya saat ini dan juga dari sisi komunikasi publiknya itu yang cukup baik. Dan saya rasa kalau seandainya beliau tidak terpilih lagi, itulah hal-hal yang sebenarnya harus diteruskan. Kira-kira begitu, Dr. Sobihol. Terima kasih banyak. Ika, masih ada lagi kah yang mau berkomentar terkait dengan pemantik diskusi kita ini? Nanti waktunya nggak ada. Nanti aja habis Pak Dokter kita. Nanti habis ya. Yang pertama karena ini diskusi kebijakan publik, kebijakan politik, saya nanti mungkin bisa dicek teman-teman, ada buku ini. Buku tentang education policy innovation ini penelitian di Singapura dan banyak digunakan oleh berbagai negara gitu ya dalam rangka untuk sebagai dasar kebijakan untuk pendidikan di abad 21. Yang pertama bahwa kalau kita ingin merubah bangsa dan negara ini, khususnya melalui perubahan sosial, itu 3 kekuatan inilah yang akan merubah bangsa dan negara kita. Ya. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hari ini sedang kita akan diskusikan. Yang kedua adalah globalisasi, dan yang ketiga adalah demokrasi. Ini yang pertama yang terkait dengan perubahan sosial. Kemudian yang kedua bahwa ada era baru yang akan dimasuki oleh kehidupan kita, oleh masyarakat kita, yaitu society 5.0. Nah, ini pertanyaan besarnya adalah apakah nanti
pendidikan kita akan kita arahkan ke sana, atau kita punya era sendiri atau punya arah sendiri. Nah, ini nanti akan menjadi diskusinya. Kemudian yang berikutnya bahwa negara kita ini diakui oleh semua peneliti sosial, ya, bagaimana ada bangsa Melayu, ada bangsa Jawa, ada bangsa Banjar, ada bangsa Sulawesi, ada bangsa Papua Timur, itu bisa bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya Yudi Latif menuliskan dalam bukunya bahwa Indonesia ini adalah negara paripurna berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Pancasila. Nah, ini akan menjadi diskusi menarik nanti, apakah kita tetap memilih bahwa asas negara ini nanti Pancasila atau yang lainnya. Nah, ini menjadi diskusi karena nanti kaitannya kalau di dunia pendidikan adalah politik mata pelajaran wajib. Kalau sekarang yang ditetapkan dan menjadi perdebatan itu adalah mata pelajaran wajib atau mata kuliah wajib. Adakah yang masih kuliah di sini? Masih ada. Apa mata pelajaran wajib yang wajib diajarkan? Ini ada Pak Gunawan atau Pak Asdar atau yang lainnya yang berada di sekolah. Ada kan yang disebut MKDU. Kalau di kampus tuh MKDU, mata kuliah dasar itu universitas agama. Terus apa lagi, Bu? Agama, Pancasila, terus? Enggak ada Pancasila. Enggak ada ya, pegang MKDU lagi. Ya, ini banyak kita yang tidak tahu bahwa ini ada ada hubungannya dengan politik mata pelajaran atau mata kuliah. Kalau dulu kan yang menteri sebelumnya itu adalah agama, kewarganegaraan, PPKN, dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Yang sekarang yang diajukan di rancangan undang-undang Sisdiknas itu adalah agama, yang kedua adalah Pancasila, pelajaran Pancasila, dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Jadi ini akan menjadi pondasi. Jadi ketika kita menjadi menteri itu, kira-kira ada nggak pelajaran wajib? Itu ada nggak mata pelajaran wajib? Ya, di beberapa sekolah Islam ya Pancasila nggak diajarkan, ya. Bahasa Indonesia hanya sebentar, gitu ya. Paling yang paling banyak adalah pelajaran agama Islam, gitu. Nah, andai kita menjadi menteri Indonesia begitu, apa kira-kira kebijakan kita terhadap mata pelajaran, ya? Nah, ini menjadi diskusi. Kemudian yang berikutnya, Ibu Sri Mulyani, ya, Menteri Keuangan kita, jadi bicara dari aspek ekonomi dan dikaitkan dengan pembangunan manusia Indonesia, memprediksi bahwa Indonesia menjadi 5 besar negara di dunia, ya. Tapi ada syaratnya di situ. Salah satu syaratnya adalah pembangunan manusia Indonesia pada terbentuknya masyarakat Indonesia baru. Nah, masyarakat Indonesia baru inilah yang perlu kita diskusikan, karena Bu Sri Mulyani tidak pernah mendetailkan narasinya apa yang dimaksud dengan masyarakat Indonesia baru, gitu ya, dari kekuatan ekonomi. Apakah masyarakat baru yang dimaksud itu adalah mohon maaf, misalnya warga negara asing yang sesungguhnya itulah yang menguasai ekonomi Indonesia sehingga Indonesia menjadi
lima besar, ataukah masyarakat pribumi dalam artian nenek moyangnya ada di sini. Ini juga menjadi perdebatan. Kita mengakui WNA ya dalam hal ini keturunan Cina, keturunan Arab, itu apakah nanti itu kita perhitungkan dalam konsep masyarakat Indonesia baru. Saya beberapa kali diajak diskusi oleh tim suksesnya Pak Anies Baswedan gitu ya. Kira-kira dengan adanya selama ini pengalaman sejarah yang menjadi presiden di Indonesia yang umurnya panjang, Soekarno pakai O gitu ya, Soeharto pakai O gitu ya, Yudhoyono pakai O gitu ya. Ada gulingan. Kalau gitu aja diganti dengan Baswedano gitu. ini menarik karena membentuk masyarakat Indonesia baru itu seperti apa? Apakah masyarakat yang ada sekarang ini dengan nenek moyang dari Indonesia ini, dari bumi Indonesia ini, atau masyarakat baru itu masyarakat yang berkebinekaan global begitu, bisa dari siapa saja seperti kayak di Malaysia, di Singapura, dan di negara-negara yang lain. Nah, ini juga diskusi yang menarik Bapak dan Ibu sekalian karena ini kaitannya dengan kebijakan politik dan pendidikan. Kemudian terkait humanism gitu ya di dalam dunia pendidikan yang sekarang salah satu hal yang berbeda di Mas Menteri ini cuma satu menurut saya, yaitu transformasi digital ya. Ya, tapi ini kan gerakan dunia sebenarnya, tidak hanya gerakan beliau ya. Tetapi ada tadi disampaikan oleh Bu Helda di awal ya, bahwa pendidikan online ini masyarakat kita belum siap gitu ya. Pertanyaan saya juga, apakah masyarakat kita ini juga siap dengan pendidikan offline gitu? Toh buktinya bahwa bangsa ini tidak mampu menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain gitu kan. Ya, gitu. Saya guyonan saya dengan teman-teman, kalau yang sekarang selama puluhan tahun, 75 tahun ya kita merdeka, dengan online kita belum siap menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang mandiri. Coba kita ambil ceruk kesempatan, kita bertransformasi menjadi transformasi pendidikan dengan digital ya. Ini juga menarik untuk didiskusikan karena John Naisbitt itu mengingatkan bahwa manusia-manusia yang dididik dengan pendekatan teknologi, maka sisi kemanusiaannya hilang ya. Dia sepi dalam keramaian tapi dia ramai dalam kesepihan. Ini menjadi manusia-manusia yang mabuk teknologi ya, sehingga kalau sehari saja tidak membawa handphone ya, itu rasanya bagaimana begitu gitu. Sampai para kiai-kiai itu, ini apa enggak menjadi syirik kopi kita ini kepada handphone ini. Nah, ini menjadi perdebatan juga karena kita tidak begitu transformasi digital ini ditetapkan, kurikulum yang mengarah kepada manusia yang siap hidup di era digital itu tidak ada gitu ya. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita. Begitu kita ajukan untuk perubahan kurikulum, ternyata isinya juga tidak semata-mata itu menyiapkan manusia Indonesia siap hidup di era digital. Bahkan menurut saya ada beberapa pengkaburan, misalnya sekarang
kebijakan tentang kurikulum merdeka gitu ya. Ya, berarti selama ini secara tidak sadar ini kita ini masih kurikulum terjajah. Itu guyonannya gitu ya. Tapi hal yang paling penting adalah nilai-nilai kurikulum merdeka, nilai-nilai profil pelajar Pancasila tidak semuanya unsur Pancasilanya masuk. Ini juga menjadi diskusi yang menarik buat kita semuanya pagi hari ini. Yang berikutnya terkait dengan kritik pendidikan di Indonesia, ya semoga salah satu di antara yang hadir di Zoom ini nanti Allah takdirkan menjadi pemimpin di negeri ini atau menjadi menteri lah pendidikan gitu ya. Amin. Itu ada problem yang mendasar ya. Kalau Ustadz itu menyampaikan Indonesia ini ada proses penyelenggaraan industri pendidikan yang negara mencoba untuk melakukan penyederhanaan gitu ya. Ya sehingga kebijakan-kebijakannya itu kalau Ustadz Mudhofar itu menyampaikan orientasinya nggak jelas gitu karena dia berada di tataran operasional gitu ya. Yang menjadi apa ini yang menjadi pijakan gitu ya, dan selama ini banyak para pakar pendidikan itu bicara tataran operasional terus tentang pendidikan gitu ya. Ini yang menjadi apa ini hal-hal yang teknis-teknis di dunia pendidikan itu sepertinya rame, tapi sebenarnya bicaranya hanya pada tataran operasional gitu ya. Jadi kalau mau didiskusikan ya, pendidikan ini industri bisnisnya negara atau pendidikan itu kewajiban negara. Nah, ya ini kan gitu ya. Ketika penyelenggara negara membawa pendidikan ini menjadi industri dalam tanda petik bisnis negara itu ya hitung-hitungannya berapa siswa yang masuk, berapa mahasiswa yang masuk, berapa mahasiswa yang bekerja, hanya sebatas itu saja, maka kita masih berada di pembicaraan ranah-ranah yang sifatnya operasional. Dan kalau kita ingin mendalami secara dalam, ya itu ada di poin yang terakhir. Masalah di Indonesia ini ada dua masalah yang mendasar di pendidikan, quality dan equity. Ya, tadi Bu Sita menyampaikan ya kalau ke luar negeri political will-nya tentang APBN ya itu menjadi apa ini salah satu apa ini akar atau pokok utamanya. Nah, kebijakan kita harusnya adalah pada quality dan equity, dan ini memang sudah dijalankan. Ada problem memang di lapangan dengan Indonesia menjadi negara kepulauan. Itu. Namun semua negara yang pendidikannya sangat bagus itu negaranya kecil-kecil. 5 negara yang ditulis di buku ini di Asia, Singapura, Jepang, Taiwan, kemudian Korea Selatan dan Hong Kong, itu semuanya negara kecil, ya, negara kecil. Itu sangat berbeda Indonesia. Kemudian kalau di Eropa itu ada mana? Finland, ya, itu semuanya negara-negara kecil dan bukan negara kepulauan seperti Indonesia. Dan terkadang kita ini membandingkannya ya seringnya tidak apple to apple gitu ya, sehingga
oh kalau di sana bagus, di sini mesti bagus begitu kan. Ya, saya kebetulan mendampingi di Jawa Timur aja, di Madura gitu ya, di Sumeneb. Itu untuk menuju satu pulau butuh perjalanan waktu pakai kapal itu 8 jam. Saya untuk melatih ke sana ke Sapeken, dan mungkin itu tidak ada di Singapura, tidak ada di Finland, tidak ada di Taiwan gitu ya, tidak ada di Jepang dan mungkin. Nah, ini juga kita harus berpikirnya pada 3 koridor kalau saya menyampaikan cara berpikir. Yang pertama idealita, kemudian yang kedua realita. Lalu kita pertemukan idealita dan realita ini dengan rasionalita. Semua pemimpin di Indonesia, mulai dari penetapan Pancasila gitu ya, itu berpikirnya level rasionalnya begini gitu. Gitu. Jadi semuanya kita ingin idealita. Saya pernah ditanya, Pak Sobi kalau jadi Menteri Pendidikan apa yang akan dilakukan? Ya, saya juga akan kesulitan menjawabnya, tapi ujung tombaknya pendidikan itu kan interaksi guru dengan murid gitu ya, interaksi dosen dengan mahasiswanya. Maka kalau mau mengambil satu kebijakan, simpul kebijakan yang paling adalah guru yang ada di Indonesia itu haruslah adalah lulusan SMA, dia waktu SD, SMP, SMA-nya memang anak yang smart gitu ya. Lalu berada di perguruan tinggi yang khusus disiapkan untuk menjadi seorang guru dan dosen gitu ya. Nah, itu ujung tombaknya karena selain guru dan siswa itu faktor pendukung saja. Faktor utamanya adalah dosen dan mahasiswa atau guru dan murid. Maka kalau ingin kebijakan politik kita, ingin pendidikan Indonesia itu bagus menurut penelitian di buku ini dan sudah diterapkan di negara-negara yang nilai pisahnya itu tinggi, maka mereka semuanya kebijakannya dimulai dari guru ya. Guru itu raw inputnya harus bagus, dia harus dipilih anak-anak yang ranking bagus-bagus itu, jadi dipaksa oleh negara supaya mereka menjadi guru, bukan menjadi teknokrat lalu ke ITB, ke UI, lalu dia kuliah ke luar negeri terus tidak pulang begitu ya. Nah, tapi untuk memaksa mereka, negara harus mengeluarkan dana bahwa kesejahteraan yang paling tinggi di antara semua profesi adalah profesinya guru dan dosen. Nah, pertanyaannya, kalau Anda menjadi Menteri Pendidikan atau menjadi Presiden, saya pernah tanya Pak Anies gitu ya, Pak Anies berani nggak tentang kebijakan ini? Ketawa aja. Siapapun presidennya, itu kalau ingin negaranya bagus, ya kebijakannya kalau menurut yang saya pelajari dan saya yakini adalah saya kira itu Bu, untuk pengantar apa ini diskusinya, kita diskusi saja karena yang lainnya kan bisa dibaca. Terima kasih Dokter. Ceria ya Pak Dokter Sobikul nih, banyak ketawanya. Saya kalau di FKM UI transfer optimisme loh. Iya. Itu diminta untuk ini produksinya, kompetensinya harus memenuhi market. Jadi artinya kan tergantung pasarnya kemana, itulah yang kita luluskan. Jadi saya juga artinya kan kita nggak punya sebuah arah kemana untuk mendidik mahasiswa. Market, ibu kalau mendidik ya marketnya butuh apa ya itu yang ibu harus berikan gitu. Dan yang lain mungkin coba ya guru yang menjadi sentra. Dan banyak sekali seperti Paragon dari Wardah itu memberikan pendidikan kepada 2.000 guru
2.000 dosen. Itu luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan dari solusi dari negeri ini. Berikutnya mungkin kemana ya Ustadz Muzafar, kita bawa ini ke siapa? Mungkin ada diskusi. Menanggapi Dr. Helda. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya menanggapi lebih dulu ya Ustadz Muzafar, atau Ustadz Muzafar? Oke. Ini jenengan soalnya di antara tertawa-tertawanya banyak hal yang ingin saya beri masukan juga. Ya, yang pertama terkait dengan perbandingan tadi ya. Kebetulan kami punya ada forum lain yang Dr. Helda juga hostnya, pengampu utamanya Bu Husnul Maria PhD. Kita sedang ini polban, politik perbandingan. Jadi kalau tadi Dr. Sobihul mengatakan ya jangan dibandingkan, harusnya bandingkan apple to apple dan seterusnya, itu jadi pembahasan utama kita, bahwa kalau apple to apple itu sekedar komparasi yang mungkin sekedar sharing of experience. Tetapi kalau apple to orange misalnya, yang dilihat untuk seberapa besar kadar vitamin C di masing-masing, itulah benchmarking. Jadi kita melakukan benchmarking. Jadi melihat yang lebih bagus, yang lebih baik, lalu kita melakukan tadi untuk meningkatkan dan tidak untuk diadopsi bulat-bulat, Pak Dokter. Tapi to adapt, not to adopt gitu. Jadi kalaupun kita mengambil yang bagus, lalu dikontekstualisasikan, diadaptasikan sesuai dengan konteks bangsa dan negara yang berbeda. Jadi bukan diadopsi bulat-bulat. Itu tetap gunanya benchmarking. Kalau kita nggak melakukan komparasi dengan yang lebih baik, terus kapan kita akan maju gitu? Kalau kita cuma sekedar perbandingannya dengan yang setara saja kayak gitu, ya udah masing-masing konaah ya, iya alhamdulillah kita bersyukur aja. Ya kita nggak akan maju kalau kemudian perbandingannya dengan yang katakanlah setara. Karena itulah kita membedakan komparasi yang untuk benchmarking. Seperti itu ya Pak Dokter. Poin satu itu. Nah kaitan dengan saya tertarik ingin mengutip Alvin Toffler dalam bukunya ya The Third Wave, gelombang ketiga. Dia mengatakan the illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Buta huruf abad 21, ya memang revolusi teknologi menurut dia. Bukanlah orang yang tidak bisa baca tulis, tapi buta huruf abad 21 adalah mereka yang tidak mau belajar, lalu suatu saat harus membongkar hasil belajarnya yang salah, lalu belajar ulang. Menurut saya itu juga satu hal yang baik. Artinya kita melihat sejak zaman Indonesia merdeka, konsep pendidikan di masa presiden-presiden sebelumnya, kalau ada hal yang tidak baik adalah terjadinya diskontinuitas. Harusnya kan harus ada kontinuitas gitu, bahwa tidak semua di masa Soekarno buruk, atau tidak semua di masa Soeharto buruk, tidak semua di masa Habibie buruk. Gitu. Bagaimana mensinergikan hal-hal yang positif di setiap fase, itulah agar terjadi kontinuitas pendidikan bangsa ini. Yang berikutnya Pak Dokter bicara tentang tadi, apakah kita tetap akan pakai Pancasila atau apa? Ya ini kita memang membahas tentang filsafat pendidikan. Kalau kita bicara filsafat pendidikan, sebenarnya konsepnya Ki Hajar Dewantara ya itu luar biasa. Gitu. Nah, bagaimana kemudian mengejawantahkannya dalam era kekinian, itu yang menjadi PR. Kalau Pancasila itu sendiri, itu sebenarnya open ideology, gitu. Oh, ideologi terbuka. Dia cuma sekedar platform kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu. Ya, kalaupun ada values-nya, ada norms-nya, ada norma-norma dan nilai-nilai, ya itu hanya sekedar kaitannya untuk bagaimana menjadi tadi unsur perekat ya dalam kehidupan berbangsa bernegara, platform kehidupan berbangsa bernegara. Kalau di Indonesia yang mayoritas Muslim, maka sebenarnya nafas dari Pancasila itu ya Islam. Ya. Jadi makanya tadi karena dia open ideology, dia sekedar platform kehidupan berbangsa bernegara. Seperti itu. Nah, saya mau sekarang karena udah mulai dengan tadi, saya pengen perbandingan nih. Karena saya mendahului tadi nih, nanti Bu Sita nih banding-bandingin sama Turki. Habis yang bisanya itu ya. Jadi saya dahului dulu, kita perlu juga punya outward looking gitu, nggak cuma inward looking. Jadi yang pertama kaitannya dengan Turki. Turki itu konstitusinya sekuler. Jadi kita bicara tadi filsafat pendidikan Indonesia Pancasila gitu. Sebelumnya Ki Hajar Dewantara. Lalu kita bicara Turki,
ya mau nggak mau orang akan bicara Ataturk gitu ya, Kemal Pasha Ataturk. Nah, sekularisme, konstitusinya sampai sekarang masih sekuler. Tetapi tadi karena mayoritasnya Muslim dan Muslimnya itu 99%, ya, dan mereka tidak pernah kayak Indonesia yang Hindu masuk, Kristen masuk, hampir tidak ada. Karena mereka punya tradisi dinasti yang panjang ya, pernah jadi imperium gitu. Turki Empire, Turki Utsmani. Jadi artinya mereka bisa dikatakan ketika sekularisme itu melanda itu hanya mengenai elit kelas gitu, upper class, kelas atas dan militer. Tapi grassroots, akar bawahnya umat Islam di Turki, rakyat di Turki itu Islam dan tarekat itu luar biasa kuat dan banyak. Dan sekarang saat ini mulai ada menghidupkan sekolah-sekolah Islam itu berjamuran, sekolah-sekolah tahfizul Quran itu berjamuran. Konstitusinya tetap sekuler, tapi kemudian bermain cantiknya dengan political will-nya 2014 waktu saya ke Turki 2009 dan 2011 itu jilbab masih dilarang, jilbab masih dilarang di kampus-kampus gitu. Bahkan sebelumnya AKP sudah mencoba menggolkan 2007, lalu langsung ada upaya untuk ya istilahnya menghantam AKP ya dengan adanya upaya kudeta Ergenekon karena pengen penghapusan larangan jilbab, dihapus larangan jilbab. Akhirnya ini dulu cooling down, lalu ya ormas-ormas yang teriak hak asasi, hak kebebasan beragama. 2014 goal. Waktu 2011 saya mau masuk ke kampus wawancara profesor, ibu harus buka jilbab kalau masuk kampus. Saya bilang saya nggak jadi wawancara deh, profesornya keluar kampus. Ya, nah 2014 boleh dihentikan, dicabut larangan jilbab, lalu masuk agama Islam dalam kurikulum pendidikan nasional for the first time sejak Republik Turki berdiri 2014 agama Islam masuk dalam kurikulum nasional. Langsung sampai sekarang itu mereka istilahnya Erdogan itu mendapatkan terus kritikan dari oposisi JHP. JHP itu kayak di sini ya kiri-kiri kayak PDIP ya. Dia bilang kalau mereka menang, mereka akan hapus lagi itu agama Islam. Mereka akan usir semua pengungsi Suriah, pengungsi seperti itulah. Jadi akan selalu ada perdebatan. Nah, Erdogan mengatakan bahwa sekolah dia stressingnya adalah SD, SMP, SMA mendapatkan pendidikan agama yang kuat karena dia mendapatkan manusia-manusia yang religius yang kemudian keterpaduan pendidikannya menekankan ilmu sosial, humaniora, dan ilmu alam. Ya itu aja. Sekedar bahan ini bahwa pasti ada kaitan dengan filsafat pendidikan mau dibawa kemana. Kalau Erdogan jelas menetapkan visi. Kami ingin masyarakat Turki yang religius, gitu. Walaupun konstitusinya sekuler. Seperti mereka mendirikan rumah sakit yang hebat. Dr. Helda pernah studi banding ke rumah sakit di Turki, dan ternyata orang Eropa sekarang wisata medisnya, berobatnya ke Turki. Kenapa? Karena pelayanan bagus, tapi jauh lebih murah dibanding di Eropa, terutama bagi yang tidak punya asuransi. Ya, sekian. Jadi perbandingannya adalah untuk benchmarking ya, Pak Dokter. Nah, sekian. Mungkin Pak Dokter mau komentari dulu, menanggapi komentarnya. Ya, jadi yang pertama yang harus disepakati sebagai political will itu adalah masyarakat yang seperti apa. Ini yang menjadi orientasi atau menjadi arah gitu ya. Kita ke depan ketika kita mau memimpin negara ini. Kalau Ustadz itu menyampaikan ya masyarakat yang religius, berpengetahuan dan sejahtera gitu kan. Ketika saya diskusi dengan beliau gitu ya. Ya, dan ini ditulis di buku beliau juga, di buku gelombang ketiga itu. Jadi ini yang menjadi kesepakatan yang jadi masyarakatnya seperti apa. Seperti Turki tadi kan pemimpinnya itu menetapkan dulu arahnya ya. Nah, ini nanti secara implementasinya
Kalau di Turki jelas akar rumputnya masyarakatnya Muslim, religiusnya adalah Islam gitu ya. Di Indonesia ada 5 agama gitu kan, terus topangannya adalah pengetahuan dan kesejahteraan. Gitu. Ya ini yang harus menjadi kesepakatan bangsa Indonesia. Kalau masyarakat Eropa dan banyak diadopsi oleh Singapura itu sudah menetapkan masyarakat yang seperti apa yang diinginkan oleh pemerintahan Singapura, yaitu kehidupan yang berkelanjutan dalam kebahagiaan, keamanan, dan kenyamanan tanpa terkecuali. Itu yang disebut dengan quality dan equity. Jadi seluruh masyarakatnya bahagia, aman, nyaman gitu ya. Nah, ini masyarakat Jepang juga sudah menetapkan itu ya dengan Society 5.0-nya. Kemudian tadi Malaysia zamannya Anwar Ibrahim itu pernah mengusung smart city atau civil society ya. Nah, Indonesia bagaimana gitu. Nah, ini yang perlu yang mau kita perjuangkan untuk Indonesia inikah gitu. Nah, ini kalau memang ini maka ya harus kita pertajam, kita sampai pada tataran filosofinya dan sampai pada tataran implementasinya di dunia pendidikan. Nah, ada 5 langkah kalau ini ingin kita kita wujudkan di Indonesia, gitu ya. Secara keilmuan secara teoritik ya. Yang pertama langkahnya adalah menetapkan masyarakat baru Indonesia ini sebagai positioning bangsa ini ya. Jadi kita harus menentukan posisi bangsa ini di percaturan bangsa-bangsa yang lain adalah bangsa yang religius, bangsa yang berpengetahuan, dan bangsa yang sejahtera gitu ya. Nah, ini posisi itu yang ada kaitannya nanti bahwa bangsa ini bangsa yang menduduki secara positioning adalah masuk 5 besar bangsa-bangsa di dunia gitu ya. Besarnya dalam apa? Dalam hal religiusnya, dalam hal pengetahuannya, dalam hal kesejahteraannya. Inilah. Nah, ya ini yang kalau kita memperjuangkan ini ya inilah arah kita ke depan gitu ya, orientasi kita. Maka pendidikan punya andil yang sangat besar sebagai mesin perubahan masyarakat baru Indonesia. Ini yang pertama. Yang kedua bahwa di antara bangsa-bangsa ini karena kita hidup bernegara dengan sejak negara itu didirikan kan harus bisa menjadi negara yang berdaulat, ya, harus bisa menjadi negara yang bermartabat, harus bisa menjadi negara yang mandiri, ya, sehingga dia ini punya kalau di dalam ilmu marketing itu adalah punya competitive advantage di antara bangsa-bangsa yang lain. Nah, itu langkah yang kedua yang harus kita lakukan, bagaimana ketika kita sudah punya orientasi. Yang kedua adalah bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang siap bersaing dengan bangsa yang lain. Nah, keunggulan ternyata di semua kajian, keunggulannya itu ada di people-nya, ada di masyarakatnya, ada di manusianya gitu ya. Nah, kalau kita merujuk kepada data real, berapa yang doktor di Indonesia ini? Berapa yang S2, berapa yang sarjana ya. Ini menjadi PR besar ya, PR besar bagi penguasa negara ini nanti untuk
menjadikan Indonesia ini di positioning 5 besar negara-negara di dunia, karena real yang dihadapi masyarakatnya, people-nya itu pendidikannya adalah pendidikan rendah dan menengah gitu ya. Yang ketiga, saya setuju tadi dengan Bu Sita bahwa kalau untuk merealisasikan ini maka kita harus melakukan benchmark gitu ya. Kita benchmarking kita, makanya forum-forum diskusi seperti ini, para pakar, para ahli harus sering berkumpul ya, tapi tidak hanya pada tataran menghasilkan wawasan, itu salah satu, tetapi juga menghasilkan produk pengetahuan, produk teknologi yang nyata, yang kita aksi nyata yang kita lakukan di masyarakat atau di bangsa ini. Tadi ada disampaikan ada lembaga yang melatih sekian ribu gitu ya. Ya kebetulan ya saya dengan Ustadz Mudhofar itu sudah melatih 280.000 se-Indonesia, kepala sekolah, ketua yayasan ya gitu ya. Tapi masih pada tataran operasional saja yang dilatihkan. Justru sekarang itu pekerjaan kita itu adalah mempengaruhi seluruh pengambil kebijakan di dunia pendidikan. Saya pernah mengusulkan ke Ustadz Rofiq, bagaimana kita membuat sekolah politik pendidikan, gitu ya. Kepala-kepala dinas pendidikan, kemudian para pemegang jabatan di Kementerian Pendidikan, ya, kemudian rektor-rektor, itu semuanya bagaimana kita pengaruhi, kita didik mereka ya seperti ada Lemhanas ya, kayak Lemhanas pendidikan begitu, gitu. Karena mereka lah yang menentukan kebijakan pendidikan itu, ya. Kalau kita ini tidak punya orang-orang yang pemikirannya sama terkait dengan politik pendidikan, maka akan sangat berat, kecuali kita punya pemimpin yang powernya itu sangat besar. Nah, di negara yang besar ini. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Kira-kira siapa yang layak, yang punya power yang besar untuk memimpin bangsa yang menuju bangsa yang besar ini. Ini juga menjadi PR. Pemimpin yang besar pastinya didukung oleh kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri yang juga orang-orang yang besar, baik secara religiusnya maupun secara pengetahuannya, dan jangan lupa secara finansialnya juga gitu ya. Pertarungan politik di sebuah negara itu tidak hanya siapa dengan siapa, tapi sesungguhnya adalah negara mana yang berkepentingan terhadap Indonesia, pasti dia akan melakukan investasi politik di Indonesia. Jadi kalau bicara kebijakan politik dan kebijakan pendidikan, pasti terus ada benang-benang. Yang terakhir, yang langkahnya adalah setelah benchmarking adalah kita harus membangun kolaborasi, ya, membangun kolaborasi, bahwa tidak mungkin share edu sendiri yang bisa melakukan perbaikan pendidikan ini, ya, atau tidak mungkin kelompok kita sendiri, ya. Disinilah pentingnya, kalau bahasa Arabnya itu musyarakah, pentingnya kita berkolaborasi secara cantik. Dan yang terakhir, sebagaimana yang tadi disampaikan Bu Sita, memang kontinuitas, ya, kebersinambungan dalam membangun Indonesia. Saya terus terang tertarik dengan statement enak zamanku toh. Nanti ada proses pembangunan Indonesia yang berkesinambungan. Tapi siapa yang mampu menjaga satu platform rencana besar pembangunan? Nah, itu
hanyalah pemimpin-pemimpin yang kuat ya gitu ya. Tapi kalau 5 tahun ganti ya mari kita diskusikan apakah itu lebih baik bagi Indonesia ataukah 30 tahun baru ganti ya. Saya kira itu. Ya. Ustaz Muzafar mau ini dulu atau Ja'far? Ada Ustaz Ja'far, monggo. Ya ada. Monggo Pak Ja'far. Nanti setelah Ustaz Ja'far. Ya. Ustaz Ja'far silakan. Silakan Syekh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dr. Sobih? Masya Allah. Khair. Lama tidak jumpa ini. Jumpa di online tambah pinter aja nih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mantap. Masih di Gua Khira, Syekh. Masya Allah. Calon Menteri Indonesia ini cocok ini, Menteri Pendidikan. Sangat setuju. Ada aja ini komentar saja tentang politik pendidikan itu memang tema besar yang sangat menarik untuk terus-menerus dicermati oleh kita semua. Kalau orang-orang seperti beliau, Dr. Sobih ini bergelut di dunia pendidikan, beliau gelisah dengan kebijakan-kebijakan politik. Sementara orang-orang di politik sekarang bicara tentang pendidikan politik, mereka gelisah dengan pendidikan. Ustaz Mudzaffar, tadi antum bilang bahwa arahnya tidak jelas menteri yang sekarang. Menurut saya jelas arahnya, Ustaz. Arahnya adalah liberalisasi. Itu arahnya jelas sekali, liberalisasi. Dan itu sesuatu yang sangat mendasar membedakan antara kebijakan menteri yang sebelum-sebelumnya. Dan ini menurut saya memang sangat, menurut saya ini sangat berbahaya kalau tidak dikawal, apalagi dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas ini saya tidak mengikuti perkembangannya seperti apa, dan itu menjadi problem yang serius. Makanya ketika Pak Dokter nanya, kalau ketemu menteri apa yang di ini, langsung Bu Sita teriak, ganti menterinya. Itu saya rasa kegelisahan mewakili para pemerhati pendidikan yang berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi saya rasa jelas dari diksi-diksinya juga, kurikulum merdeka, merdeka belajar, dan sekali lagi kita belum bicara substansi ya ini ya. Ini baru menggunakan diksi-diksinya, orang diajak berkompetisi dengan ala-ala market. Tadi Bu siapa tadi bicara market. Jadi kalau market butuh ini silahkan bikin itu. Ini kompetisi bebas. Iya Dr. Hilda. Bisa dibayangkan dengan kurikulum merdeka ini, sekolah-sekolah yang guru-gurunya itu mau belajar dan mau maju, insya Allah menjadi tambah maju. Sementara sekolah-sekolah yang gurunya tidak mau maju, tidak ada inovasi, ya dia makin ketinggalan. Pertanyaannya, Dr. Sobih pasti punya datanya. Bagaimana kompetensi guru di Indonesia? Dan itu yang akan makin maju adalah sekolah-sekolah di kota, sekolah-sekolahnya ya yang elit-elit seperti itu, tapi yang mayoritas ada di desa-desa, di pelosok-pelosok, ya dia akan makin jauh ketinggalan. Sehingga disparitasnya akan semakin tinggi. Yang kedua, ya saya hanya ingin mengomentari sedikit tentang catatan mengenai kebijakan pendidikan sekarang. Ada banyak sekali kontradiksi-kontradiksi. Dan kontradiksi ini, Pak Dokter, itu menurut saya ya dihiddenkan, disembunyikan, seolah-olah tidak dihilangkan. Padahal dia sebenarnya hilang. Contoh, umpamanya begini. Ada 6 aspek yang dulu senantiasa diangkat dan menjadi basis pendidikan di level apapun, dari TK sampai perguruan tinggi, yaitu agama moral, kognitif, fisik motorik, kemudian sosial emosional, bahasa, dan seni. Coba perhatikan di situ. Sekarang diganti menjadi 3 saja. Agama, kemudian jati diri, dan literasi. Memang kalau di tatarannya diskusi pada level akademis, seolah-olah 6 diperes menjadi 3, enggak masalah. Seolah-olah enggak masalah. Tapi perhatikan kebijakan-kebijakan misalnya yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah 57/2021. Di sana hilang itu mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia. Itu bertentangan sekali dengan 3 yang disederhanakan tadi itu. Jadi itu yang saya maksud dihiddenkan, dihilangkan sebenarnya. Jadi ini menurut saya politik pendidikan sekarang ini memang
sangat absurd. Mungkin karena menggunakan istilah merdeka ya wis sak penake dhewe, sak karepe dhewe, dan itu sekali lagi menjadi problem yang serius bagi generasi Indonesia di masa datang. Kemudian terakhir, kalau kita mengingat apa yang disampaikan oleh Ustadz Anies Mata, umpamanya keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu kan keunggulan dari dua aspek. Pertama agama, dan kemudian keluarga. Coba perhatikan pendidikan sekarang ini. Justru dua aspek ini yang tidak dieksplor, tidak dikokohkan. Yang dikokohkan justru yang lain. Artinya justru ini dinegasikan. Itu aneh. Padahal ini adalah keunggulan kompetitif. Kalau Indonesia ingin memiliki satu istilahnya itu model seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter, yang berpengetahuan, yang beragama, berkesejahteraan, saya rasa memang harus clear itu. Harus clear. Dan sekali lagi, justru keunggulan agama dan aspek keluarga yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, negara-negara lain maksud saya, itu justru yang di dalam nilai pendidikan itu mulai dilemahkan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Pak Dr. Sobik mungkin silakan direspon. Ada sekaligus saja, lebih banyak yang masukan, jadi Silakan. dirangkum. Karena ini agak bagus nih Mbak Sita tadi Ya. Ustaz Jafar. Karena saya mengikuti ya perjalanan kurikulum Merdeka ini, dan pada akhirnya saya harus ditinggalkan oleh mereka, gitu ya. Kalau bayangan yang tadi disebut Ustaz Mudofar. Ya. Jadi benar Pak ini Ustaz Jafar, bahwa ada peluang yang sangat besar bahwa konsep Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka ini akan ditunggangi oleh liberalisme. Filsafat yang digunakan adalah filsafat eksistensialis, gitu ya. Semua orang, makanya kalau kita melihat bahwa nanti memang sekolah-sekolah ini dikompetisikan, ya sekolah yang akan siap berpartisipasi, dan itu maka akan menjadi sekolah yang maju. Yang kedua, terkait dengan keunggulan bangsa Indonesia ini. Jadi agama dan keluarga itu sudah disepakati di forum daerahnya menterinya itu Pak Anies Baswedan, yang dibangun salah satunya adalah ada direktorat khusus keluarga, gitu ya. Nah, ini kembali lagi kepada permasalahan ketika yang dikuatkan oleh negara itu adalah keluarga, maka nanti negara akan kehilangan industri pendidikan itu. Dan praktek digitalisasi pendidikan ini juga proyek besar, ini proyek triliunan gitu, yang ya karena kita tidak begitu paham di dunia teknologi, masyarakat ini tidak bisa masuk sampai ke dalam, gitu ya. Semua dikunci oleh aplikasi, ya, dengan dalih memudahkan, tetapi sebenarnya semuanya dikunci oleh aplikasi. Karenanya gerakan-gerakan kita harus mengembalikan gerakan pendidikan pada penguatan keluarga dan penguatan keagamaan, gitu ya. Nah, ini yang sekarang memang sedang diserang oleh kelompok kelompok yang mengusung kurikulum Merdeka ini, ya. Dua ini seakan-akan sepertinya diberikan ruang kebebasan, tapi sebenarnya sekarang sedang dihantam, gitu ya, karena secara kebijakannya tidak diberikan porsi yang yang besar, gitu ya. Coba dilihat di profil pelajar Pancasila yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Lalu dilihat elemen-elemennya, dilihat indikator-indikator yang dipasang di situ, ya. Maka mereka lebih concern membangun moderasi beragama daripada membangun masyarakat yang religius, ya. Nah, ini menjadi problem nanti di operasionalisasi pendidikan,
Sehingga kepada nanti teman-teman yang sekarang sedang mengelola lembaga-lembaga pendidikan, ambillah peluang di Merdeka Belajar ini untuk kita berkreasi memperkuat di dua aspek ini, aspek spiritual, aspek keagamaan, dan aspek pelibatan keluarga di dalam proses pendidikan anak-anak kita. Kalau bahasa kami yang sering kami sampaikan adalah dakwah sekolah ke rumah. Ya, ada proses. Yang kedua adalah social project based learning. Ya, itu yang tataran implementatif ya di level sekolah, di level yayasan. Saya kira itu. Iya. Apa Ustadz Muzaffar dulu gimana Ustadz? Ya sedikit aja mungkin. Ya, silakan Ustadz. Sekedar penegasan. Sebetulnya kan kalau kita bicara tentang problem pendidikan ya itu bagian yang tidak terpisahkan dari problem bangsa dan negeri ini. Karena masalah apapun dan problem apapun yang ada di sektor manapun dari bangsa dan negara ini kan harus menjadi perhatian dan konsentrasi dari pendidikan. Ada minimal tiga dilema atau problem besar di bangsa ini ya, itu yang selama ini menjadi masalah dan akhirnya menjadi masalah di pendidikan juga. Yang pertama itu adalah jadi bangsa ini itu mengalami krisis mentalitas. Jadi saya sering mengatakan bahwa kita sudah 75 tahun lebih merdeka. Jadi tanah airnya lepas dari imperialis, dari penjajah. Tapi bangsanya itu masih belum beranjak dari bangsa bermentalitas bangsa terjajah. Nah, ini harus menjadi prioritas utama. Jadi kalau ketika kita mau belajar dari Turki misalnya, itu Turki ini sejak awal itu di era Atatürk atau Erdogan sekarang atau kapanpun itu ini udah selesai. Jadi gitu. Mereka itu memiliki mentalitas bangsa khalifah, bangsa imperium. Itu ada di mentalitas itu ada itu di dalam diri tenaga kerja Turki di Arab Saudi, di Timur Tengah, kuli ataupun pembuat roti, itu jadi nggak ada yang berani dia memperlakukan dia bersikap kayak jadi majikan, bukan menjadi pembantu. Nah, ini masalah. Artinya harus menjadi konsentrasi utama bagaimana mengentaskan mentalitas bangsa ini, itu konsentrasi utama pendidikan, itu lepas dari mentalitas bangsa terjajah. Itu detailnya panjang tentunya. Itu real dan makanya ya akan sangat mudah. Jadi bahwa penjajahan modern itu masuk lagi dengan sangat mudahnya dan disambut dengan tangan terbuka, dengan bangga dan segala macam itu. Saya kira itu yang harus menjadi ini. Yang kedua ini itu krisis konsensus bangsa ya. Jadi ini kan ketika ada pemimpin baru, jadi itu harus ada pergantian kepemimpinan tertinggi, presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota sampai yang paling bawah itu harus ada. Harus ada kepentingan nasional besar yang ini kesepakatan semuanya. Jadi gitu, kesepakatan semuanya. Yang terjadi itu adalah bahwa ada aspek-aspek prinsipil kepentingan negara itu bisa diubah, bisa diganti. Jadi bisa diganti karena tidak ada konsensus. Jadi ganti bahwa terus kemudian disempurnakan dengan aspek ketiga, orientasi politisasi. Kalau tadi kita bicara tentang pentingnya ada politik pendidikan, yang ada di Indonesia sampai saat ini politisasi pendidikan.
politisasi agama, politisasi apa semuanya. Jadi kita artinya bahwa itu Masya Allah luar biasa. Jadi artinya bahwa jadi hal seperti ini yang harus jadi yang tadi kita sebutkan. Jadi harus ada, ini juga ada kaitannya dengan nasionalisme ya. Jadi itu lemah sekali. Dan terus terang saja kita tegaskan bahwa nasionalisme terlemah itu ada pada mereka yang biasa teriak nasionalisme. Jadi NKRI harga mati saat mengatakan itu, sebelum mengatakan itu, dan setelahnya itu mereka sedang menjual negeri ini dengan segala kepentingannya dan mengorbankannya. Nah, ini semuanya ketika ini kan ruh ya, itu harus tahu, insya Allah gitu. Kaitannya dengan misalnya Mas Menteri tadi yang Ustadz Jafar mengatakan liberalisasi, terus kemudian dan segala macam itu. Kalau kita ngikuti pola pikirnya atau gayanya Cak Nun itu jangan salahkan Pak Menteri. Jadi dia begitu, itu memang ya itu yang dia punya. Dia nggak punya dan nggak tahu yang lainnya. Jadi, nah masalahnya kenapa orang seperti itu terus ditempatkan di situ. Jadi kita bahwa ada di situ gitu. Nah, seharusnya jadi itulah itu yang ada. Nah, ini kembali kepada kebijakan yang ada. Nah, tapi apa itu kalau kita berangkat dari kaidah ya bagi seorang mukmin bahwa jadi segala sesuatu itu bisa kita jadikan sebagai peluang. Seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Sobeh misalnya bahwa ya sudah, artinya bahwa tagar kemerdekaan kampus merdeka, intinya Kampus Merdeka. Ya, yang wallah alam yang disampaikan oleh Ustaz Ja'far bahwa itu adalah hakikatnya liberalisasi, tapi intinya ada kebebasan, ada kemerdekaan, insya Allah itu. Jadi ya sudah, ya, ambil aja misalnya hikmahnya seperti tentu ketika kaum musyrikin Quraisy dulu menandatangani Sulhul Hudaybiyah, yang di situ ada peluang kebebasan, mereka tentu punya pikiran lain. Jadi dipikirnya, nanti mereka lebih bebas lagi untuk ini itu. Tapi di situ juga ada peluang bagi ahlul haq. Nabi ibaratnya membeli kemerdekaan Sulhul Hudaybiyah itu dengan harga yang tidak bisa dihitung. Harga yang luar biasa dahsyatnya. Jadi harga apapun dibayar untuk kemerdekaan itu. Tapi itu tadi harus jadi berarti kan bebas kan, ya udah silakan lembaga pendidikan sekolah-sekolah Islam itu berinovasi, berkreasi untuk memanfaatkan kemerdekaan kebebasan itu. Mereka ingin mengisinya dengan liberalisasi, dengan pemikiran liberal, tapi peluang kemerdekaan itu silakan dimanfaatkan soal itu. Tapi ya lagi-lagi kalau kita bicara dalam konteks dan skop yang lebih luas, memang ya tentu ini kita juga harus waspada terhadap aspek-aspek bahaya yang ada di sana. Insya Allah gitu. Saya langsung ke Pak Agus, monggo Pak Agus Sujatmiko. Iya, monggo. Masih di mute. Masih di mute. Ya. Oke. Terima kasih Dr. Helda ya atas kesempatannya. Sungguhnya malu nih berbicara di hadapan para doktor dan pakar pendidikan. Tapi sebagai seorang praktisi ya yang punya kegelisahan yang sama, ketika saya mengikuti perjalanan pemikiran Ustadz Anies Mata, yang beliau mengatakan dengan optimisnya, insya Allah Indonesia akan menjadi 5 besar dunia. Tapi dengan syarat harus ada revolusi pendidikan. Itu satu poin yang saya tangkap bahwa ternyata ini hal yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan. Yang kedua, saya optimis dengan pernyataan Ustadz Anies Mata ketika mantan Dubes Amerika juga mengatakan bisa Indonesia 5 besar dunia kalau ada tadi perombakan sistem pendidikan di Indonesia dan perhatian yang lebih besar dari pemerintah terhadap pendidikan ini. Nah, yang saya ingin garis bawahi ya bahwa ketika kita berpikir secara global ya tentang konsep ini, mungkin di tataran
pemerintahan, orang-orang model dokter yang ada di sini itu banyak sekali ya yang sudah memikirkan. Nah, saya tuh hanya ingin berpikir begini. Ketika kita ingin membongkar tentang revolusi pendidikan yang ada di Indonesia, Ustadz Anies Mata dan Pak Fahri itu hanya bilang politik yang harus kita menangkan dulu, baru kita bisa berbuat lebih banyak tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Makanya mereka ketika kita coba angkat tentang pendidikan dan ini saat ini kurang ya. Mereka mengedepankan politik itu untuk bisa menguasai dan merombak sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi saya sebagai seorang yang ada di lapangan dan praktisi pendidikan ingin berbuat. Ya saya ingat dulu awal mula Harokah itu berdiri di Indonesia, itu yang dimunculkan oleh Muassis ini, dia membuat model sekolah gitu loh. Nah, kenapa tidak nih para dokter yang ada di sini, ya para pakar pendidikan yang ada di sini memikirkan mungkin kalau skala Indonesia kekuatan kita masih kurang ya karena politik posisi Indonesia masih sangat rendah ya. Biarkan Anies Mata dan kawan-kawan berjuang untuk menggolkan partai ini menjadi besar, tapi kita sudah menyiapkan pondasinya. Nah, makanya saya sebagai praktisi pendidikan sekarang sedang mengambil langkah. Saya punya anak 8, 6 alhamdulillah sudah hafal Al-Quran. 2 lulusan UI, itu anak buahnya Dr. Helda, tuh ada di FKM juga. Saya stop, ntar dulu, jangan S2 dulu. Wujudkan mimpi Abi untuk mengkombinasi pola pendidikan Al-Quran dengan pola pendidikan yang akan mendukung apa yang dinyatakan oleh Ustadz Anies Mata. Bentuk masyarakat yang religius, ya, berpendidikan, kemudian tadi yang satu lagi. Nah ini kemudian 5 anak saya sekarang sedang berkecimpung membuat sebuah laboratorium pendidikan anak usia dini dan dasar. Dari usia 2 bulan sampai SMP, ini sedang kita godok dari 6 anak saya. Saya hanya ingin mengungkapkan ini nih, mohon nih para dokter yang ada di sini yang punya wawasan pendidikan, bisa mendukung saya nih untuk mewujudkan sekolah cikal bakal dari Gelora ini bisa seperti SDIT. Saya nggak akan mengatakan SD itu saya sudah tinggalkan. Saya ingin membuat model sekolah baru. Nah ini butuh dukungan gitu. Nggak bisa saya yang modal semangat ini berjalan sendiri tanpa pemikiran-pemikiran yang baru dari para pakar. Artinya turunkan sedikit mimpi kita, tapi real di lapangan. Nah ini sedang coba saya rintis. Mudah-mudahan saya dapat dukungan dari para dokter dan pakar pendidikan yang ada di sini. Terima kasih. Masya Allah, semangat. Masya Allah. Ini Pak Gunawan udah gatal, silakan Pak Gunawan. Iya. Udah gatal kepalanya. Ini pertanyaannya luas nih, nggak cuma partai Gelora ini. Tadi dengar siapa Pak Miko ini, ayo lama tak jumpa juga ini sama Mas Agus Sujatmiko ini. Teman di Ropa, ya. Teman di Ropa. Ya ini Rahman juga teman di Ropa ini. Jadi kalau tadi ada banyak hal yang disampaikan Dr. Sobe, intinya ya memang kalau diminta solusi, sebenarnya proposal yang disampaikan Dr. Sobe selesai. Ketika memang itu diterima. Ada proposal dari awal tulisan Dr. Sobe yang tadi disampaikan di slide-nya yang sebanyak itu hanya belum dikupas secara keseluruhan oleh beliau karena waktu. Tapi nanti bagi yang lain monggo kalau minta materi silahkan ada. Dari beberapa solusi yang ada, tadi ada yang ditawarkan praktisi solusinya. Memang yang paling mudah menurut saya adalah solusi yang praktis disampaikan oleh Ustadz Mudhofar yang memanfaatkan merdeka belajar itu. Sehingga kita bisa berkreasi banyak. Misalnya kita sedang menggagas, kemarin juga sudah saya sampaikan ke Dr. Sobe tentang bagaimana mencetak generasi hafid Quran di Bali, tapi dengan pola kejar paket. Kita buat itu. Seperti di tempatnya Ustadz Khairul Hadi kemarin kita ke sana juga. Jadi aturan merdeka belajar ini ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan disampaikan Pak Miko tadi, gitu ya, bahwa ya seperti itu kita memanfaatkan situasi yang ada seperti Sulhul Hudaybiyah untuk meningkatkan pendidikan kita, terlepas dari hal yang lain tadi. Yang kedua, ya yang digagas oleh Syar Edu,
Dr. Sobe kemarin ketika menjelaskan tentang apa sih dokter departemen advokasi ini apa gitu ya. Nah, salah satu yang kita bicarakan di sini sebenarnya kalau saya lihat itu bagian daripada departemen advokasi Share Edu yang kita mencermati berbagai kebijakan pemerintah, berbagai arah kependidikan, kemudian kita bahas untuk melakukan advokasi. Baik advokasi itu terhadap siswa, orang tua, pendidikan kita. Tadi sampaikan Pak Ja'far, arahnya liberal. Ya ayo, ini kita bahas, kemudian kita berikan konsep-konsep yang lain, sistem yang lain. Yang paling manjur itu solusi yang disampaikan Dr. Sita. Itu paling manjur menurut saya gitu ya. Kalau Dr. Sobih maju, selesai sudah. Nggak perlu kita lagi memanfaatkan Merdeka Belajar, ganti menteri ya, advokasi lah, ya itu nanti. Jadi itu paling manjur memang. Tapi memang itu katanya Pak Miko ya nunggu goodwill daripada pemerintahan. Bahwasanya ketika nanti ya siapapun yang menang punya goodwill ke arah pendidikan yang seperti itu, bisa kita angkat Dr. Sobih, selesai ada urusan. Tapi memang bagi praktisi yang saat ini dengan menghadapi seperti itu, ya yang paling mudah praktis ya tadi memanfaatkan situasi Merdeka Belajar untuk mengembangkan banyak hal. Saya kira itu peluang-peluangnya banyak. Menurut saya banyak dengan konsep Merdeka Belajar. Ya kita akhirnya bersaing kalau tadi yang diasung nanti ada liberalisme, ya pesantren-pesantren ini mengasung yang lainnya. Saya kira memanfaatkan kemerdekaan belajar itu untuk mengisi dengan sesuatu yang lainnya. Dicarilah celah-celahnya. Saya kira itu memungkinkan paling praktis saya sebagai praktisi pendidikan. Saya kira itu Dr. Kita lanjut ke Pak Miswan ya. Silakan Pak Miswan. Ustadz Miswan. Saya pengennya panggilnya Bapak aja gitu loh. Iya, terima kasih Dr. Hilda dan para asatidzah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya masalah yang sangat mendasar dalam pendidikan ini, bukan hanya di tataran praktisnya, tetapi di filosofisnya. Dan ini yang nampaknya kurang jadi concern dari gerakan pendidikan atau pemikir pendidikan yang selama ini berkecimpung. Jadi kalau sekarang kita gelisah, itu karena memang arahnya yang salah. Tadi Ustadz Ja'far mengatakan jelas arahnya menteri sekarang ini. Liberalisasi, iya betul, saya sangat setuju itu. Di sini problemnya. Jadi maka kalau problem arah ini enggak selesai, memang akan menjadi masalah yang terus-menerus berulang. Iya, ini poin pertama yang ingin saya share di sini. Yang bisa jadi juga mungkin para dokter di sini punya pikiran yang berbeda ya. Nah ini tugas para bukan sekedar para pemikir, tetapi para dosen di FKIP dan di sekolah-sekolah yang berkonsentrasi pada pendidikan guru. Itu pertama. Yang kedua, kita punya problem sosial yang juga tidak ringan. Ya mohon maaf saja. Aiman Wijaksono, ya, jurnalis yang kita sudah sangat dikenal itu di investigasinya mengutip dari PPATK 155 triliun setiap tahun itu beromset dari judi online. Dan setelah disisiri, dicermati, ternyata itu adalah orang-orang yang ikut sehari 10.000, sehari kali 20.000. Apa artinya? Ini adalah orang-orang kecil dan sekian puluh juta orang yang terlibat. Artinya apa? Masyarakat kita ini masih bukan sekedar nggak tahu dosa ya secara besar gitu, tetapi nggak bisa berpikir normal. Ya. Nah kalau ini juga tidak diatasi, saya pikir problem kita juga akan masih berputar terus. Tidak ada budaya yang tidak nyambung dengan idealitas kita. Ya, itu yang dua. Maka dari poin ini saja, belum lagi kalau kita mau mengidealkan 5 besar dunia secara itu masih sangat jauh. Ya, baik dari sisi kapasitas ekonomi kita
Ya GDP kita itu ngejarnya kalau pertumbuhan 20% setiap tahun saja dengan hitungan normal, itu masih sekian puluh tahun lagi. Jadi intinya kita memang perlu berpikir revolusioner dalam hal pendidikan ini. Dan ini mesti dipimpin oleh orang yang puncak. Kalau sekedar jadi menteri, mohon maaf, ya menteri nggak akan bisa berbuat apa-apa. Ya. Jadi kalau tadi diawali pertanyaan, kalau Anda jadi menteri, apa yang harus Anda lakukan? Saya nggak bisa melakukan apa-apa seandainya presidennya, ya mohon maaf, nggak punya wawasan yang cukup dalam hal dunia pendidikan, kapasitasnya nggak memadai dan sebagainya, akan masalah terus. Ya, jadi kalau misalnya pemimpin tertinggi negeri itu mengambil kebijakan misalnya, hilangkan apa namanya, tarik itu manajemen pendidikan dari apa kementerian-kementerian yang lain, disatukan dalam satu kementerian aspek perusahaan, mungkin sekian problem akan terselesaikan dari sisi arahnya, nggak mengambil arah sendiri-sendiri. Ya, jadi mohon maaf saya agak kesulitan menyampaikannya. Tetapi intinya politik pendidikan dan itu mesti dikawal oleh pimpinan tertinggi yang memang punya wawasan yang jelas, arah yang jelas sesuai dengan identitas. Kok jelas Pak? Ya, insya Allah ketangkep. Ya. Itu apa? Terima kasih Dr. Hilda dan teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira Pak Samsudin Kadir silakan dibuka. Ya, nih, dari tadi aja ya banyak sekali tulisannya dari tadi. Silakan. Bagus Pak. Pak Samsudin silakan. Mana orangnya? Maksudnya biar ini. Ah iya, silakan. Yang manakah? Ini dibuka. Oh masih muda ya? Masih mute. Masih muda ini. Masih muda. Iya, bagus generasi muda. Iya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa bertemu Pak Guru di sini. Dulu Ustadz Muzaffar, Ustadz saya di Mahatumar dulu di Surabaya. Hebat nih guru. 2002. Silakan. Silakan. Ya, ada 2 poin dan Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Yang pertama, ini memang pandang subjektif saya sebagai penggiat pendidikan juga dan sejak lama memang di dunia pendidikan dan sekarang resign gitu ya. Pertama, orientasi pendidikan kita di lapangan yang masih basisnya materi begitu. Saya mengalami sendiri karena bekerja di lembaga pendidikan Islam sebelumnya. Ini real, ini ada yang diterima misalnya sementara kurang bagus. Ekonomi mampu untuk itu, tapi tidak. Jadi ada penerimaan berdasarkan standar tertentu pada lembaga pendidikan yang konon berorientasi kepada iman takwa dan seterusnya. Jadi kesannya tidak ada advokasi terhadap kelompok lemah dari lembaga pendidikan. Itu satu. Kemudian yang kedua, konsep pendidikan kita, terutama dari undang-undangnya sudah matang sebetulnya, menurut saya begitu. Mungkin ada poin tertentu yang perlu ada perubahan di undang-undang Sisdiknas, tetapi pelaksanaannya gantung. World view menterinya itu yang dijalankan dalam kebijakan tertentu, bukan lagi undang-undangnya. Dan saya kira legislatif juga tidak mampu kemudian mengkritik terhadap itu karena dia dominan secara materi gitu. Dia dipilih oleh presiden melawan arus besar gitu. Memang susah. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Capang, tentunya juga SDM-nya. Menterinya memang harus orang baru gitu. Tapi kuncinya kemenangan politik. Mau sehebat apapun gerakan kultural tidak akan menjadi apa-apa. Tidak materialistik dan seterusnya. Nah, kemudian ini usulan ketiga saya. Sebenarnya memang harus ada kata Ibu Sita tadi yang memang sekarang butuh model, kemudian masyarakat mengiyakan ketika kemudian nanti itu menjadi kebijakan publik negara begitu.
kita sepakat bahwa tadi misalnya ada SDIT dan segala macam. Banyak juga kritik kepada terpadu itu sekarang ketika kemudian orientasinya sekarang bukan seperti yang semula begitu. Ya, saya jujur saja. Mahal, masuknya 40 juta SDIT. Jadi apa ya? Jadi proses pendidikan yang seharusnya membentuk karakter unggul dan seterusnya itu tidak terbentuk malah begitu. Karena tadi pengurus yayasannya mengejar membisniskan dana BOS dan seterusnya, dan dana-dana masukan itu, tapi fasilitas itu tidak menguntungkan dan tidak membuat anak itu terpenuhi kebutuhan edukasi. Gitu. Jangan itu gurunya tidak terpenuhi standar kebutuhan hariannya. Jadi gimana bisa membentuk ketika kemudian orientasinya keunggulan kontemporer, tetapi gurunya tidak difasilitasi untuk membentuk mental itu gitu. Guru misalnya masih bertanya soal apa yang saya makan hari ini, ya gimana begitu mau ngajar murid membentuk karakter unggul ketika kemudian gurunya tidak standar. Maka memang udah kayaknya udah ketangkep ya. Iya, Pak Samsudin, karena sinyalnya kurang bagus, saya kira sudah tertangkap dan hampir mirip-mirip semuanya. Saya kira kita kembalikan ke Pak Dr. Sobik untuk merespon semua pendapat dari para pakar juga ini semuanya. Silakan. Waktu kita berdua dengan Ustadz itu saya sampaikan, Ustadz, kita mulai dari mana dulu? Dari politik atau struktural, atau kita bergerak seperti yang selama ini kita lakukan, yaitu mulai dari bawah, gitu kan. Dan ini kan pilihan gitu ya Bapak Ibu semuanya. Mana yang kita akan dahulukan? Kalau resources kita cukup, maka bergerak bersama-sama gitu ya. Tapi saya setuju dengan Ustadz, ya kita mulai dulu yang realistis yang kita mampu, yaitu dengan membangun kekuasaan. Kalau di Indonesia cara berkuasa adalah dengan partai politik begitu ya. Cuman problemnya adalah teman-teman yang bergabung di Arah Baru ini sudah lama menjadi praktisi pendidikan gitu ya. Sehingga dia nyodok aja juga, ayo mana ini modelnya, mana ini. Padahal kita ini bernafasnya nggak cukup gitu ya. Ya gitu ya. Nah, yang pertama Pak Agus, ya saya siap jadi konsultannya Pak Agus. Allah, langsung bisa. Terima kasih Dokter. Deal. Di mana tinggal ini Pak Agus? Di Jakarta Dok. Ya. Udah. Gitu ya. Nah, dekat istana. Maka menurut saya para masyayikh semuanya, para syekh di sini, mari kita berkumpul sering, tapi menghasilkan satu produk platform kebijakan pendidikan. Andai kita nanti itu berkuasa, gitu ya. Ini loh yang akan kita jalankan, baik secara konseptual maupun secara operasional, gitu ya. Ini dan harus jadi yang itu bisa dikonfirmasi, bisa divalidasi, ya. Bisa diuji publik gitu ya, konsep dan konsep dan operasionalisasi pendidikan untuk Indonesia. Jadi karena negara Indonesia ini bukan negara kita sekelompok kita ini, maka konsep-konsep kita operasionalisasi yang kita tawarkan di dunia pendidikan itu harus bisa diuji ya secara publik gitu. Ya, harapan saya diskusi-diskusi kopi hangat ini menghasilkan sebuah tulisan yang dikumpulkan bersama begitu ya, sehingga nanti siapapun nanti yang menggantikan kita itu bisa membaca. Itu yang pertama. Karenanya kalau saya sih pinginnya itu fokus dulu lah kita sampai 2024 gitu ya. Tapi dengan konsep pengkajian.
Nah, yang sudah sekarang berada di di tataran praktisi begitu ya, manfaatkan peluang-peluang yang kita bisa membangun sebuah model baru. Dulu kita membangun SDIT ini ya terlepas dari kekurangannya tapi banyak kebaikannya. Kita bisa seperti ini itu juga anak-anak kita bisa seperti ini juga karena dulu konsep kita. Tidak semuanya jelek gitu ya. Sekali lagi kita juga harus proporsional kepada musuh kita dalam tanda petik gitu ya. Dalam bersikap dan berpendapat gitu ya. Nah, ada beberapa kebaikan yang harus kita ambil dari Mas Menteri, juga ada beberapa kebaikan yang kita ambil. Makanya di tulisan saya itu filsafat pendidikan itu tidak hanya satu gitu ya. Filsafat pendidikan itu juga tidak hanya satu. Kalau mau dikaji ya harus menjadi sebuah yang komprehensif gitu ya. Nah, saya kira itu yang bisa kita lakukan, tapi yakinlah bahwa ketika kekuasaan itu ada di tangan kita, sementara bangsa kita ini bukan bangsa yang terdidik, maka tidak lama kekuasaan itu akan hancur. Ya, Dr. Helda nambahin sedikit. Tadi mungkin istilahnya bukan musuh ya, tapi kompetitor atau teman berpasangan. Ya, meralat, nggak ada musuh lah. Berkolaborasi semua, Pak Dokter. Nah, kemudian tambahin sedikit, saya setuju dengan Pak Agus Sujatmiko ini memang mujahid nih ya, Masya Allah. Jadi menurut saya berjalan secara simultan saja, seiring sejalan. Kalaupun dibilang tadi resources terbatas, kan terjadi kita meriayah, maintenance yang memang sudah ada gitu, yang sudah ada selama ini. Jadi saya melihat lagi tadi, ketika misalnya di Turki itu sekularisme itu begitu menguat di pemerintahan, maka sekolah-sekolah Quran itu tetap menghidupkan tradisi Islam secara kuat. Jadi menurut saya jangan sekedar menunggu kekuasaan itu ada di tangan. Kalau kekuasaan sudah ada, people-nya juga tidak bisa berubah. Teknologi bisa dibeli, proses bisa diubah. Oke, kita merubah struktur, kita merubah sistem karena kita punya kekuasaan. Tetapi ketika basis di masyarakat tidak disiapkan dengan berjalan secara simultan untuk satu kekuasaan yang wallahu a'lam kapan ada di tangan ya, kalaupun kita menjadi bagian dari kekuasaan mungkin baru berkoalisi gitu, belum menjadi the ruling party dan seterusnya ya. Nah itu berjalan aja, jadi biarkan saja Pak Agus dengan ini, alhamdulillah Pak Dokter mau membantu, tadi Pak Miswan, semua kita berjalan menyiapkan basis masyarakatnya agar ketika tadi Pak Dokter juga mengatakan walaupun kekuasaan itu ada, tetapi ketika masyarakat tidak siap, maka kemudian juga tidak akan matching, tidak akan kompatibel, dan bisa jadi kekuasaan itu kan terjadi selalu pergiliran gitu ya. Oke, itu aja sedikit Dr. Helda. Masih ada yang mau ini menambahkan? Silakan. Ya, sampai jam 7 ya? Ya, jam 7 ya. Masih ada 6 menit lagi. 6 menit. Closing statement aja, Ustaz Muzaffar. Dr. Sabik. Atau Ustaz Sobik. Ustaz Sobik saya kira. Ya, jadi sebelumnya Ustaz, mohon maaf, ini ada yang minta PPT-nya boleh dibagikan atau? Oh, silakan, sudah saya sampaikan ke Ustaz. Iya, nanti ada yang minta ke saya aja, Helda. Ya, minta ke Pak Gunawan aja satu pintu. Ya saya nggak tahu. Ya, minta sebarkan, izin sama yang punya. Sebarkan ke semuanya nggak Pak itu? Oh, malah ke semuanya. Semua orang boleh ya. Jadi karena ini temanya adalah kebijakan politik, maka satu yang menjadi hal yang sangat penting, pertama kita harus rumuskan konsensus besarnya bangsa dan negara ini mau jadi bangsa dan masyarakat seperti apa gitu ya. Kalau kita sepakat bahwa masyarakat yang akan kita bangun adalah masyarakat yang religius, yang berpengetahuan dan sejahtera, maka itulah yang terus akan kita perjuangkan untuk menjadi konsensus bersama. Yang kedua bahwa jalan majunya atau
pelaksanaannya adalah satu, ada yang bergerak di level struktural dan ada yang bergerak di level fungsional, ya, membangun model-model baru sekolah kita, gitu ya. Karenanya kita bersama-sama harus kuat mengkaji filsafat pendidikan, ya. Nah, mungkin kita akan menghasilkan filsafat pendidikan baru. Karena sekarang eranya di dunia pendidikan juga sudah baru. Dari sekarang yang sedang ngetren adalah zootagogi. Sekarang yang lagi ngetren adalah konektivitasme dalam pembelajaran. Ya, sehingga sekarang banyak muncul perguruan-perguruan tinggi online. Yang terakhir, apapun pendidikan, pendidikan itu dosen dan guru. Maka pertama kali yang kita harus hidupkan adalah mental-mental guru dan dosen menjadi mental manusia yang merdeka, bukan mental terjajah. Tidak mungkin kita akan mempengaruhi murid-murid kita kalau para guru dan dosennya mentalnya adalah mental terjajah. Maka hidupkan jiwa-jiwa guru, hidupkan jiwa-jiwa dosen, maka guru dan dosen itu akan menghidupkan jiwa murid-muridnya. Guru dan dosen itu akan hidup jiwanya kalau para pakar yang ada di sini, yang hadir di sini juga terus mengupayakan untuk yang pertama kali dibangun, dihidupkan adalah jiwa-jiwanya, ya. Apakah jiwa pemberontak atau jiwa revolusionerisme atau jiwa transformer, ya, jiwa yang gelisah, yang yang perhatian terhadap masalah bangsa dan negara, itulah yang kita tanamkan dengan teknik yang sederhana, dengan 3 pertanyaan: apa, mengapa, bagaimana. Tanamkan terus dalam semua aktivitas kita itu dengan 3 jawaban dari 3 pertanyaan ini: apa, mengapa, dan bagaimana. Saya kira diskusi ini akan lebih hangat lagi kalau nanti hasilnya berupa buku yang bisa kita bedah dan kita berikan kepada seluruh pengambil kebijakan, khususnya di dunia pendidikan. Tradisi diskusi seperti ini sangat baik, tapi tradisi diskusi seperti ini akan bertambah lebih baik kalau ada produknya, sehingga makin banyak. Tidak harus dicetak, sekarang cukup e-book sehingga bisa disebarkan kepada 270 jutaan bangsa Indonesia ini yang merindukan pemikiran-pemikiran kita. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dr. Helda, suaranya kok kecil ya? Nggak kedengaran suaranya, Bu Dokter. Oh, kenapa ya? Nah, sekarang jelas. Rapat, kalau saya di kesehatan itu rapat kontingensi. Jadi kalau belum ada wabah kita udah rapat duluan gitu. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa ada rapat begitu nih di pendidikan ini. Jadi kita udah menyiapkan apa yang belum terjadi saat ini, dan itu kita siapkan mudah-mudahan apa-apa yang pemikiran-pemikiran yang ada. Saya nggak tahu, Mbak Sita nanti bisa apa tentang buku. Ada Ustadz Maulana juga, buku mudah-mudahan bisa muncul dari hasil diskusi-diskusi kita di sini. Itu saja pada hari ini, mudah-mudahan menjadi pemikiran kita semua tentang masalah pendidikan ini, dan tentunya perlu ada follow up dari diskusi ini. Saya akhiri diskusi kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 7 ya. Waalaikumsalam.